salam sepak bola. Ya, gue mau bahas match yang baru kelar ya. Yang tadi, yang kemarin malam sampai dini hari tadi. Ya, kita mulai dulu dari yang pertama, dari Inter ketemu Torino. Ya, Inter seperti biasa main dengan 3-5-2, dilawan juga nih dengan Torino 3-5-2. Di babak-babak awal Inter cukup kesulitan ya, apalagi dia kan setelah kejebolan di babak pertama lewat golnya siapa nih namanya, Simone Zaza itu kan. Ya praktis Inter nggak bisa cetak gol di babak pertama. Karena apa? Karena dia hanya mengandalkan dari satu sisi pemain saja, yaitu Lukaku di sini. Karena partnernya si Lautaro ini baru kemarin abis jet lag kan, jadi otomatis Conte nggak mau ambil resiko untuk pasang dia. Jadi si Conte menduetkan Lukaku dengan Sanchez di lini depan. Ya otomatis perhatian defender lebih teralihkan kepada Lukaku kan. Ya lu tahu sendiri Sanchez sekarang finishingnya kayak gimana. Jadi otomatis di babak pertama Inter kesulitan. Masuk ke babak kedua Inter kena penalti lagi setelah SD yang melakukan pelanggaran. Ya 2-0 ketinggalan. Ya melihat 2-0 ini lalu Conte masukin Lautaro. Ya mulai ada Lautaro, mulailah hidup permainan Inter. Kenapa? Karena perhatian defendernya Torino ini, dia nggak lagi cuma jagain Lukaku tapi jagain juga Lautaro. Lalu Ashley yang digantikan juga. Ya Sanchez digeser ke posisinya Ashley yang di situ, jadi jauh lebih bagus Sanchez di posisi sayap ketimbang di depan. Ya, otomatis lahirlah 3 gol tambahan. Ya 1 dari penalti ya. Lukaku 2 gol, lalu Lautaro 1 gol. Ya mungkin itu gambaran dari pertandingan Inter ketemu Torino di sini. Ya permasalahan Inter sebenarnya masih klasik sama, yaitu masih terlalu mengandalkan duet Lukaku dengan Lautaro ya, karena cuma 2 pemain itu yang bisa cetak gol. Ya selain itu selebihnya nggak ada yang terlalu kontribusi. Apalagi trio lini tengahnya tuh Barella, Vidal, Gagliardini itu sama sekali nggak terlalu menopang. Oke. Ya beruntunglah lawan Torino di sini. Lalu kita ke match selanjutnya. Ya, ke match selanjutnya Liverpool ketemu Leicester. Ya, Liverpool Klopp nih patut berterima kasih ya. Selain itu juga kepada pendukung Liverpool juga patut berterima kasih di sini karena sekali lagi mereka diayomi oleh Dewi Fortuna. Karena yang sebelumnya sempat 3 digadang 4 back mereka cedera, namun di sini Fabinho Robertson udah sembuh dan bisa main di sini. Ya, untuk posisi Trent digantikan oleh Milner. Lalu Henderson digantikan oleh Naby Keita, Salah diganti dengan Jota. Ya sebenarnya di sini pakamnya Klopp kan ini udah ada, cuman apakah pemain itu mampu mengikuti skemanya atau enggak, di sini kan pasti tanda tanya pada awal-awal match. Ya namun di sini peran Jota ya sangat menonjol di sini. Ya dimana dia di sini menggantikan Muhammad Salah. Justru di sini Jota lebih eksplosif banget. Terlebih di sini kan Mane nggak terlalu perform ya. Performanya Mane itu agak menurun lah di sini. Jadi Jota mengambil alih sebagai goal getter ya. Di sini Jota mampu mengambil alih peran tersebut. Ya selain itu juga lini serangan Liverpool di sini lebih sering dibangun. Nih sambil kasih lihat ya. Lebih sering dibangun dari sisinya Robertson, dari sisi back kiri di sini yang diteruskan kepada antara dari Jota. Nah, tuh. Dari Jota yang dari sisi sayap kanan ini menusuk ke tengah. Ya ini merupakan skema yang seperti biasa pakem dimainkan oleh Liverpool dengan Firmino dari tengah sini digeser ke sini. Nah ini Mane sebagai penarik. Ya ini si Robertson di sini. Ya, inilah salah satu pakem dari yang seperti dilakukan oleh Liverpool, dan peran Salah yang biasanya dari sisi kanan ini mampu memainkan free roll yang digantikan oleh Jota ini mampu memainkan free rollnya dengan Firmino. Ya seperti inilah skema yang diterapkan oleh Liverpool di sini. Ya kurang lebih seperti itu permainan Liverpool. Ya permainan Leicester ya seperti biasa hanya mengandalkan counter, namun di sini counternya nggak karatan ya, nggak berfungsi.
Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Match selanjutnya Napoli ketemu Milan. Ya, di sini kan Napoli sebenarnya kan salah satu contender juga nih sebelum match inilah istilahnya. Dimana di sini untuk Napoli ini mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan apa namanya? Dengan Dries Mertens di depan sebagai false nine. Ya, lalu Milan mengandalkan Ibra sebagai lini gedornya. Cuman di sini yang patut diwaspadai oleh Milan adalah crossingnya ya. Nah, di sini kita pasti lihat lagi. Nah, ini crossingnya Milan nih. Nah, ini si sayapnya ini kan bisa Rafael Leao kan. Nah, ini aja. Nah, ini duet biasanya kan Rafael Leao, cuman di sini dia cedera maka digantikan oleh Ante Rebic. Nah, di sinilah crossing yang dilakukan oleh Milan ini mampu melahirkan 2 gol lah. Nah, ini kalau Hanabulu di sini nih menarik 2 pemain nih. Nah, sehingga terjebollah pertahanan dari Napoli. Ya, begitu juga dengan Theo Hernandez di sini ketika pemainnya teralihkan dengan Ante Rebic, maka si Rafael Leao masuk dengan Ibra yang hanya dijaga oleh satu pemain, lalu lahirlah gol. Nah, itulah merupakan salah satu skema yang patut diwaspadai, yaitu pengalih perhatian di Milan ini sekarang cukup banyak ya, nggak cuma satu pemain doang. Yang pertama di sini ada sisi dari back kanannya, yaitu di sisi dari sayap kanannya ada Ante Rebic di sini untuk gol pertama, lalu di gol kedua ini ada Calhanoglu sebagai penarik sehingga Theo masuk tercetak gol. Nah, itulah salah satu alasan catatan mengapa Milan ini punya senjata tambahan, yaitu melalui crossingnya di sini yang akurat banget. Ya, walaupun mereka nggak terlalu banyak pegang bola, namun efektif dengan 10 shot on target itu kan sangat tinggi lah istilahnya. Dengan position lu yang nggak terlalu bagus. Ya kalau BK ya masih seperti biasa lah, masih suka panikan kalau misalkan diberi pressing dari strikernya itu. Ya, lalu untuk match selanjutnya, nah ini nih yang sebenarnya agak di luar dugaan ya. Nah, gua susun nih. Ya, di luar dugaan bagi fansnya Leeds United, maksudnya bukan fansnya Arsenal. Kalau fansnya Arsenal mah ya udah biasa aja. Ya, 4-2-3-1. Nah, 4-2-3-1 di sini Aubameyang main sebagai ujung tombak. Nah, inilah. Nah, di sini nih Auba nih, ujung tombak. Lalu di sini ada Willock nomor 10. Nah, PP gobloknya kena kartu merah nih, gue nggak ngerti lagi dia. Udah ada VAR ngajak berantem pemain, ya udahlah kartu merah. Nah, lalu siapa? Dengan 2 pivot, Ceballos dengan Saka. Ya, Saka lebih ke pemulus aliran bola, Ceballos yang lebih ngatur. Cuman di sini permainan Arteta ya lo tahu sendiri lah, makanya over kiri kanan depan ya, kayak gitu terus aja. Ya sekali Ceballos maju ke sini. Ya cuman nggak ada serangan yang terlalu berbahaya lah istilahnya. Ya justru Leeds United di sini yang mampu memainkan perannya ya di sini, dengan didukung oleh duet sini nih. Nah, sini ini ada Raphinha, Kids kuat dalam, Jack Harrison dengan Bamford. Justru di sini penopang si Bamford ini nih ada 2, yaitu ada Raphinha di sini dengan Harrison di sini. Nah, inilah yang yang sukses dilaksanakan oleh Leeds United dengan menghasilkan 3 shooting yang sebenarnya nggak hoki aja, mereka tuh bentuk tiang. Ya, satu lagi ditepis sama Leno. Ya beruntung juga nih sini Arsenal nggak kalah istilahnya, karena baik dari segi pole position pun mereka kalah 6-6 banding 3-4. Ya, selain itu juga untuk penampilannya Auba di sini, gue nggak tahu kenapa nggak ada support sama sekali istilahnya. Karena yang seharusnya kalau misalkan lu punya striker sekelas Auba, terus lu mainin sama persis strategi yang diterapkan oleh Milan, harusnya nggak ada masalah. Nah, di sini kan lu punya siapa namanya,
punya Willian ya, yang harusnya dilakukan adalah nah di sini kayak gini. Willian narik, terus si Oba itu, Oba kan narik cepat nih. Nah ini sini. Nah di sini Willock narik yang tengah, jaga. Nah di sini saya baloslah masuk. Tuh. Nah dari sini dari seperempat ini tinggal ngerasain crossing bisa cetak gol. Nah itulah yang harusnya dimanfaatkan kalau misalkan lu punya striker sekelas Oba. Namun kan di sini nyatanya nggak dimanfaatkan. Baik kenapa? Baik karena lu punya Willian di sini yang seharusnya bisa menarik 2 pemain, lalu Willock 1 pemain, saya balos masuk cetak gol, harusnya seperti itu. Namun kan nggak dilaksanakan. Ya itulah pilihan Arteta. Ya lebih ke permainan bola-bola aman lah, lu kayak mau per kiri kanannya begitu. Terus kalau misalkan lu nonton lu pasti ngantuk deh kemarin tuh. Nih, yang dilakukan adalah seperti ini. Ini oper nih dari Willian, dari Saka sini dari Saka saya balas, Willian lari sendiri, atau dari saya balas Saka lalu ke Willock lari sendiri, Obanya nggak dimanfaatin. Ya itulah salah satu alasan kenapa Arsenal nggak bisa cetak gol tadi di match lawan Leeds United. Ya oke. Sekian dulu dari analisa gue ya.